Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Pan Maria Musdaning Azami dengan NIM 2111714 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan membahas tentang inovasi dalam mengatasi permasalahan siswa di sekolah dasar. Video ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya yang diberikan oleh dosen kami, Ibu Febrianti Yulisatriani, SPDI MPD. Seperti yang kita ketahui, dalam menjalankan hidup pasti ada saja masalah yang dihadapi, termasuk juga dalam siswa-siswi yang sedang belajar. Oleh karena itu, kita sebagai guru atau tenaga pendidik perlu mengetahui masalah-masalah tersebut dan bagaimana cara mengatasinya, yaitu dengan berbagai metode yang bisa kita gunakan untuk mengatasi hal tersebut. Namun terkadang metode-metode tersebut tidak efektif dan efisien, sehingga kita perlu menyesuaikan atau berinovasi untuk mengatasi hal tersebut. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas. Sebelum kita masuk ke masalah, kita juga harus tahu nih apa inovasi dalam dunia pendidikan. Inovasi dalam dunia pendidikan adalah suatu upaya untuk memperbaharui metode atau cara yang sudah ada, sehingga cara-cara sebelumnya dapat berjalan secara efisien maupun efektif. Inovasi ini juga bisa berbentuk sebagai suatu hal yang baru, dan selanjutnya yaitu masalah-masalah yang sering dihadapi oleh siswa. Yang pertama yaitu adalah masalah dalam belajar. Masalah dalam belajar ini bisa disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu adalah faktor internal. Dan teori ini jelaskan bahwa manusia memiliki 9 kecerdasan, di mana kecerdasan ini berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Bukan hanya sebatas kemampuan kognitif, tetapi juga ada efektif maupun psikomotorik. Siswa-siswi biasanya memiliki 3 kecerdasan yang dominan dalam kaitannya dengan masalah belajar ini. Mungkin siswa tersebut memiliki kecerdasan yang berbeda dengan yang ia pelajari saat itu, sehingga ia mengalami sedikit masalah atau sedikit kesulitan dalam menerimanya. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini bisa berasal dari sekolah maupun lingkungan di rumahnya. Contohnya yaitu hubungan dengan orang tua, hubungan dengan teman, tetangga, atau bahkan guru. Inovasi ini yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, yaitu pertama adalah menggunakan knowledge. Knowledge ini adalah guru memancing siswa untuk belajar dari lingkungan sekitarnya, karena siswa SD akan lebih cepat menangkap pelajaran jika suatu pelajaran tersebut dihubungkan dengan kondisi di sekitarnya atau selaras dengan realita yang ada. Yang ketiga yaitu menggunakan metode reciprocal atau reciprocal bleaching, yaitu guru memancing siswa untuk menjawab pertanyaan yang dibeli oleh guru berdasarkan dengan kemampuan atau pengetahuan yang ia dapatkan. Yaitu melakukan pendekatan intensif kepada siswa-siswi, yaitu bisa dengan cara menyuruh mendengarkan tentang keluhan siswa kenapa bisa demikian, sehingga ia bisa termotivasi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Tak lupa, guru juga harus memberikan semangat atau motivasi pada siswa tersebut. Paling terakhir adalah guru bisa membentuk suatu kelompok belajar agar semua siswa-siswi merasa nyaman. Tetapi guru juga harus memberikan kesempatan bagi seluruh siswanya. Adalah dalam satu kelompok itu tidak hanya diisi oleh orang-orang pintar saja, namun juga harus dibarengi dengan siswa yang tingkatnya high, low, dan intermediate. Masalah selanjutnya adalah siswa yang dalam tanda petik aktif dan membuat gaduh di kelas. Dalam hal ini kita tidak bisa 100% mengejudge bahwa anak itu bermasalah, karena seperti yang dijelaskan bahwa manusia itu memiliki kecerdasan yang bermacam-macam. Bisa jadi anak yang aktif itu sering membuat gaduh ini memiliki kecerdasan linguistik di atas rata-rata, sehingga kita sebagai guru harus bisa melihat potensi tersebut dan mengarahkannya agar kedepannya bisa lebih baik. Caranya yaitu bisa memberikan dorongan atau mengarahkannya kepada lomba-lomba yang berkaitan dengan keaktifan siswa, seperti olahraga, lalu lomba storytelling, atau hal semacamnya. Lalu yang terakhir yaitu siswa yang merokok. Saat ini semakin marak siswa-siswi sekolah dasar yang merokok. Hal ini bukan tanpa alasan. Kita sebagai orang tua yang lebih dewasa dan memiliki kesadaran yang lebih harus lebih peka melihat ini. Karena anak-anak cenderung mencontoh hal apa yang dilakukan oleh orang yang lebih tua atau orang yang lebih dewasa. Sehingga kita sebagai guru ataupun orang tua harus memberikan contoh atau teladan yang baik bagi anak-anak tersebut, agar
mereka tidak mencontoh apa yang kita lakukan. Dalam hal ini adalah hal-hal negatif. Selain itu, kita juga harus aktif mengingatkan bahwa rokok itu tidak baik bagi kesehatan maupun finansial. Karena jika kecanduan, maka orang-orang akan cenderung untuk menghalalkan segala cara seperti mencuri atau kegiatan buruk lainnya. Baik, itu tadi hal-hal yang bisa saya sampaikan tentang masalah-masalah dan cara mengatasinya pada anak sekolah dasar. Di sini kita dapat simpulkan bahwa kita sebagai guru maupun orang tua siswa harus terus berinovasi agar permasalahan yang ada dapat teratasi secara maksimal. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.